biasa, oke. Wah, udah pada cantik dan ganteng-ganteng nih. Pasti udah siap dong buat memuji Tuhan. Udah dong, Kak. Kalau itu yuk kita bersatu di dalam doa. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Hari ini. Sebentar Kami mau memuji Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Yuk aku undang untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau menyanyikan lagu-lagu apa enak? Kamu bukan kurang gagah. Itu kan gerakan kita ya. Gerakan nanti dulu adik-adik. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini disingkirkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Dari awalnya adik-adik. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. masih semangat? Antusias. Semangat. Kalau masih semangat, yuk kita nyanyikan lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu TAT ya adik-adik. Menaikkan pujian lagu yang ketiga ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dari awal yang tadi,
kita duduk yang rapi. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Ku nantikan di setiap engkau dipercaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kamu Tuhan selalu ku nantikan di setiap tempat ku percaya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Engkau beri kami roh dengar-dengaran, roh yang mau taat akan firman Tuhan, supaya kami
Tuhan? Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Wah, Kak Ocha seneng banget nih hari ini ketemu lagi sama adik-adik. Hari ini kakak mau cerita nih. Kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau umumin dulu nih. Umumin apa sih Kak Ocha? Ya, kakak mau umumin pemenang lomba hias hewan. Hewannya ada apa aja? Ada 3 jenis hewan ya adik-adik ya. Yang pertama ada hewan pig ya, kemudian juga ada hewan bear, dan juga ada hewan dog. Jadi waktu itu mereka lagi ikut perlombaan hias gitu ya. Jadi hewannya itu dimandiin, didandanin, dikasih jepitan, dikasih pita gitu ya. Pokoknya didandanin sampai bagus banget. Terus ada pemenangnya nih. Pemenangnya itu ada dari juara 3, juara 2, dan juara 1. Kira-kira adik-adik yang menang itu yang mana ya? Yang juara 1 itu yang mana? Bear, pig, atau dog? Coba boleh tebak ya. Betul banget adik-adik, nih aku langsung aja umumin ya. Untuk pemenang lomba hias hewan itu di juara 3-nya ada hewan dog. Kemudian di juara 2-nya itu ada hewan bear ya. Dan di juara 1 itu ada hewan pig ya. Jadi yang juara 1 siapa? Yang juara 1 adalah hewan pig. Kenapa sih dia juara 1? Karena dia tuh lihat deh adik-adik ya, udah bersih banget, terus langsung dikasih pita. Pokoknya dia yang paling terbaik adik-adik di antara hewan yang lain. Nah, ini dia pemenangnya ya. Terus tahu nggak adik-adik? Ada yang bikin sedih. Ya, padahal hewan pig kan udah menang ya juara 1, jadi hewan yang terbaik gitu ya di lomba hias hewan. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Setelah lomba itu ya, hewan pignya dia kembali lagi ke kubangan tuh. Dia kembali lagi ke kubangan yang kotor. Jadi semua tubuhnya ikutan kotor. Jadi nggak bersih lagi. Jadi nggak cantik lagi. Kira-kira kalau ikut lomba menghias hewan lagi, menang nggak hewan pignya? Enggak menang adik-adik, karena dia kembali kotor, kembali ke tempatnya semula jadi kotor lagi. Nah, sama nih adik-adik sama cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kakak mau cerita tentang kota Niniwe. Adik-adik udah pada tahu ya kota Niniwe ya? Udah pernah dengar belum waktu itu Nabi Yunus pernah datang ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan banyak dari orang-orang Niniwe yang bertobat, yang akhirnya langsung mengenal Tuhan lebih lagi dan ikut menyembah Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Setelah Bapak Yunus pergi dari kota Niniwe ya, orang-orang dari kota Niniwe itu ya, esok-esoknya gitu ya, di waktu yang akan datangnya gitu ya, di waktu berikutnya, dia kembali berbuat dosa lagi adik-adik. Orang-orang di kota Niniwe kembali jatuh ke dalam dosa lagi. Mereka melakukan kejahatan ya, seperti apa? Seperti marah-marah, kemudian juga iri hati, kemudian juga dengki, perkataan yang keluar dari mulutnya perkataan yang sia-sia. Pokoknya orang-orang di kota Niniwe jadi orang-orang yang jahat lagi ya. Dia balik lagi ke dosa-dosanya. Bahkan gak cuma itu, banyak juga orang-orang kota Niniwe yang udah gak percaya sama Tuhan, tapi malah percayanya sama sihir ya. Padahal Tuhan bilang kalau gak ada Allah lain selain Tuhan adik-adik ya. Nah, karena hal ini adik-adik, karena orang-orang di kota Niniwe balik lagi ke dalam dosa, Tuhan mengutus Nabi Nahum. Tuhan mengutus siapa? Nabi Nahum ya. Terus Tuhan bilang sama Nabi Nahum, untuk Nabi Nahum sampaikan ke orang-orang kota Niniwe untuk bernubuat, untuk bilang ke orang-orang di kota Niniwe kalau Tuhan akan memberikan hukuman di dalam kota itu. Hukumannya apa adik-adik? Hukumannya itu adalah Tuhan akan menurunkan banjir ya. Banjir yang disebabkan dari sungai Tigris adik-adik ya. Wah, sedih banget gak sih kalau banjir? Sedih kan? Nih seperti ini adik-adik ya. Tuhan kasih bencana banjir nih di kota Niniwe ya, dari sungai Tigris. Karena banjir ini rumahnya, tanahnya, tumbuh-tumbuhannya dan hewan ternaknya semuanya di bawah hanyut adik-adik ya. Dihanyutkan
dibinasakan dalam bencana banjir ini. Dan ini adalah hukuman yang Tuhan berikan untuk orang-orang di kota Niniwe karena perbuatan dosanya. Sekarang adik-adik kakak tanya, di sini siapa yang mau dapat hukuman dari Tuhan? Gak ada yang mau kan? Nah makanya adik-adik firman Tuhan hari ini ingetin kita lagi. Kalau kita itu gak boleh yang namanya terjerumus atau jatuh ke dalam dosa lagi. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita harus datang sama Tuhan. Minta pengampunan sama Tuhan dan gak boleh balik ke dosa itu lagi. Tapi justru kita harus semakin baik, semakin ikutin apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Di sini sekarang siapa yang mau taat melakukan perintahnya Tuhan? Boleh angkat tangan? Wow, semuanya pada mau. Good job. Oke deh adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Kita mau akhiri ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mulai hafalan ya. Adik-adik ikutin kakak. 1 Korintus 15 ayat 34. Janganlah berbuat dosa lagi. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Oke, sudah saatnya kita berkreativitas lagi ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah origami, spidol, gunting, dan juga lem. Cara membuatnya adalah kita gambar dulu di origaminya bentuk love ya adik-adik. Kalau sudah digambar, kita gunting. Kalau sudah, nanti akan jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat yuk adik-adik. Kita lipat bagian sampingnya. Lipatnya ke dalam ya adik-adik kayak gini. Terus atasnya juga. Bawahnya juga ya adik-adik. Nah nanti kalau sudah selesai dilipat akan jadi amplop seperti ini. Terus nanti kita bisa tulis surat. Ini kakak contohin ya adik-adik. Ini kita buka ya. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik bisa buat ini, buat kasih surat ke mama, ke papa, atau ke teman-temannya mungkin. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah kakak Erna, firman Tuhan hari ini keren banget ya. Bener banget kakak Clara. Terus ada kreativitas yang keren banget. Kreativitasnya lucu-lucu. Lucu kayak kalian. Iya. Nah, sekarang kita mau membawakan pengumuman ya adik-adik. Yang pertama ada apa kakak Erna? Minggu depan kita masih ada Sabtu Ceria. Nah, Sabtu Cerianya ini dilakukan dua itu adik-adik, secara online dan onsite. Jam 4 sore di Ruko G7A. Itu yang onsite ya. Kalau online kalian bisa nonton di YouTube KBI Kabar Baik. Oh ya, yang kedua ada Kids Community hari Minggu jam 9 pagi di Ruko G7A. Nah, papa mama kalian bisa ibadah juga loh bersama kalian, tapi beda ruangan ya. Terus ada apa lagi nih Kak Kena yang paling spesial? Kan sebentar lagi kita ada Natal nih Kak. Iya karena pasti akan banyak kesaksian dari adik-adiknya. Pastinya dong. Apa aja sih Kak Kena? Ada tari, ada nyanyi, ada alat musik juga Kak. Wah kayaknya masih banyak ya Kak Kena. Iya bener banget. Wah tapi kalau misalnya kita mau ikutan, hubunginya ke siapa ya? Kalau adik-adik mau daftar langsung chat ke Kak Heni aja ya adik-adik.
Oke, segitu aja pengumuman hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya